Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah pada sarapan? Belum? Nah, yang belum sarapan, semoga kenyang setelah mendengarkan pembahasan siklus daur air dari kami pagi ini ya. Yang pertama ada siklus daur air. Siklus daur air juga dikenal sebagai siklus hidrologi, adalah proses sirkulasi air yang terus-menerus di dalam atmosfer, permukaan bumi, dan bawah tanah. Lalu dari air yang sebanyak itu, kira-kira dari mana ya air itu berasal? Salah satu sumber air yang sering digunakan oleh manusia adalah air pegunungan. Air pegunungan adalah cairan jernih yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Air pegunungan terdapat di permukaan atau di celah bebatuan di bawah tanah pegunungan. Salah satu sumber air yang lain adalah sumur air yang keluar langsung dari dalam tanah setelah digali mencapai batas kedalaman tertentu. Dan tadi adalah dua contoh dari berbagai macam sumber air yang ada. Selanjutnya yaitu ada siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang dibagi menjadi 6 tahapan, yaitu yang pertama evaporasi. Evaporasi yaitu air dari permukaan bumi, laut, danau, sungai, dan lain-lain menguap menjadi uap air akibat panas matahari. 2. Transpirasi. Transpirasi yaitu tanaman melepaskan uap air ke atmosfer melalui proses yang dikenal sebagai transpirasi. Yang ketiga, kondensasi. Kondensasi yaitu uap air di atmosfer mendingin dan berubah menjadi titik-titik air membentuk awan. 4. Presipitasi. Air yang terkumpul di awan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, atau bentuk presipitasi lainnya. 5. Infiltrasi. Air hujan meresap ke dalam tanah dan menjadi bagian dari air tanah. 6. Runoff. Air yang tidak terserap oleh tanah mengalir di permukaan bumi menuju sungai, danau, dan akhirnya kembali ke laut. Manfaat air untuk hewan. Sebagai habitat atau tempat hidup hewan air seperti ikan, udang, kepiting, dan cumi. Untuk sapi, air bermanfaat untuk memperlancar produksi susu, untuk menjaga suhu tubuh dan kelembapan kulit, untuk minum dan membantu metabolisme tubuh, dan digunakan untuk membersihkan tubuh atau mandi. Manfaat air untuk tumbuhan. 1. Cairan utama penyusun sel atau protoplasma. 2. Pelarut unsur hara dan garam mineral dalam proses fotosintesis. 3. Sebagai bahan metabolisme dan pemecah pati menjadi glukosa. 4. Membantu pertumbuhan sel jaringan untuk tumbuh menjadi besar dan tinggi. 5. Pergerakan tumbuhan mengarah pada arah sinar matahari. 6. Menjaga tumbuhan agar tidak layu. Manfaat air bagi kehidupan. Yang pertama yaitu membantu kehidupan makhluk hidup seperti untuk air minum, mencuci piring, mandi, dan menyiram tanaman. Yang kedua yaitu menjaga kelestarian lingkungan seperti sungai yang mengalir, pepohonan dan tumbuhan yang ada di sekitarnya akan terpenuhi kebutuhan airnya. Lalu yang ketiga yaitu membantu proses irigasi. Dengan adanya irigasi, kebutuhan air untuk sawah jadi terpenuhi. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat, pembangkit listrik. Yaitu energi air juga dapat diubah menjadi energi listrik dengan bantuan kincir air sehingga kegunaan air bagi kehidupan manusia menjadi lebih besar. CO2 merupakan gas terdiri dari satu bagian karbon dan dua bagian oksigen. CO2 adalah salah satu gas terpenting di bumi karena gas ini diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis. CO2 adalah gas tidak berwarna dan tidak berbau yang merupakan komponen alami dari udara dan merupakan bagian dari siklus karbon melalui dekomposisi bahan organik. CO2 dilepaskan ke atmosfer sebagai bagian dari proses alami ini. Pada saat yang sama, fotosintesis membantu mengurangi CO2 secara signifikan. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman sekalian. Kami ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan.